sekarang? Anak sekarang yang kecil mau 2 tahun, yang nomor 1 kan udah kelas 5 SD nih. Yang nomor 2 kelas 3 ya. Jadi yang paling besar nih kayaknya udah kita coba kasih masukan nih kalau masa pra remaja gimana, mendekati masa pubernya gimana. Jadi kita coba persiapkan beberapa hal, kita coba ceritain sama dia. Kalau yang kecil ya 2 tahun ya masih main-main lah ya, masih main-main. Kalau yang nomor 2 ya karena masih kelas 3 SD, ya paling sekarang kita bantu aja, misalnya dia mau kursus beberapa, misalnya lagi masuk coding, belajar coding gitu karena dia suka, ya, seperti itulah. Selain coding apa aja mungkin suka apa? Jadi memang karena dia itu suka dengan awalnya kan coba kita kenalkan, ada anaknya teman udah ikut coding nih, kita coba ajak join juga nih anak kita gabung. Trial, begitu trial dia senang ternyata, ya kan, bikin game segala macem dan sebagainya gitu. Nah sekarang saya lihat antusiasnya cukup besar lah di situ. Ya kalau dia memang suka kan, ini kan bagian dari ilmu juga kan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi ada mengarahkan gak sih mungkin anak-anak tadinya entertain mungkin atau gimana? Kalau ke entertain, yang terjun langsung ke entertain, kalau saat ini sih kita belum arahkan secara langsung ya, tapi memperkenalkan ke anak-anak. Sudah beberapa tahun yang lalu kan kalau syuting kita suka ajak ke lokasi. Kemarin beberapa kali syuting juga saya bawa dia ke studio gitu kan, terus ngeliat oh begini tempatnya dan sebagainya. Jadi paling nggak wawasan tentang dunia kerja ayah dan bundanya dia udah tahu. Terus saya pernah juga tanya, abang kalau mau nggak coba-coba acting misalnya kan. Memang sampai saat ini sih memang belum mau ya sepertinya, tapi kan Belum ada ketertarikan? belum sepertinya. Jadi kalau saya sih nggak akan memaksa ya, tapi memperkenalkan, mengajarkan apa yang saya tahu, yang saya bisa saya ajarkan gitu. Pas lagi bawa ke lokasi, apa responnya? Dia melihat kan biasanya sampai malam jadi biasanya dia nggak dari awal sampai akhir nih, jadi cuma datang terus dia melihat, kenalan sama beberapa teman-teman, kemudian oh seperti ini studio, oh ini ada lampu, kamera di sana dan sebagainya. Jadi biar dia tahu oh ini pekerjaan ayahnya seperti ini, nah, apa yang dilakukan gitu. Jadi ya nggak, paling sejam lah ya, nggak terlalu lama, habis itu dia pulang. Nah, berarti belum ada rasa ketertarikan dia, atau saya Bang Dodi bisa bilang belum ada, itu gimana ngeliatnya? Iya, saya coba, kalau saya kan saya tanyakan, ya kan, kalau syuting sinetron pernah saya bawa ke lokasi, terus saya tanya, abang mau nggak belajar acting? Nanti abang bisa mainin karakter A, B, C gitu kan. Kalau belajarnya dia mau, tapi kalau untuk mungkin tampilnya di depan banyak orang, mungkin belum terlalu percaya diri. Jadi mungkin butuh waktu. Kan saya juga dulu kan nggak langsung tiba-tiba muncul di depan banyak orang, kan itu butuh waktu kan. Jadi sekarang masih tahap dia belajar aja deh gitu ya. Walaupun kalau dia nggak minat pun saya nggak akan paksa. Mungkin Rendra juga sekarang ini ya, pinter banget ngajinya. Alhamdulillah. Ya kalau Rendra memang karena di sekolahnya ada pelajaran tahfiz Quran. Jadi 1 tahun dia punya program menghafal 1 juz. Jadi tahun ini alhamdulillah sudah 4 juz, dan kemarin jadi tiap tahun tuh ada acara tasmi namanya. Jadi dia sekali duduk baca 1 juz di hadapan kita dan teman-temannya semua. Waktu itu saya sama Ica hadir, dan anaknya memang juga semangat menghafalnya cukup besar nih. Dan kebetulan juga di rumah kita ada guru ngaji ke rumah yang ngajarin ngaji sama bahasa Arab, jadi kita motivasi terus lah gitu ya. Ya walaupun kadang kalau udah moodnya lagi pengen main ya saya kasih main dulu deh. Abang kayaknya mau main bola, udah main bola dulu, nanti begitu dia udah happy terus dia belajar lagi. Biasanya kalau udah di sekolah, di rumah diulang lagi, nggak dimurojaah lagi, mungkin sama abang atau sama Dites. Oh iya, memang saya atau Ica biasanya di rumah kita coba ulang, karena anak-anak itu kalau nggak diulang lupa pasti. Ya kita juga begitu kan, jadi apalagi yang dia menghafal sekian puluh ayat gitu kan, jadi saya pikir memang harus sering diulang. Sekarang misalnya juz 27 nih, nah juz 28, juz 29 ini harus diulang-ulang juga, kalau nggak tuh lupa tuh. Jadi kadang saya suka bilang, abang kalau misalnya kemarin kayak bulan puasa, siang-siang kalau saya bisa ada di rumah, saya coba juz 29 surat ini coba bang, ya nanti baca lagi dan sebagainya, saya tercek lagi. Jadi memang harus sering diulang, kalau nggak diulang pasti lupa. berapa juz sekarang?
4 ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pasti targetin nggak sih bang, misalnya kayak per 3 bulan harus jus atau seperti apa? Kalau saya mengikuti program sekolahnya aja sebenarnya. Jadi sekolah kan ada target hafalannya berapa. Walaupun memang kalau saya sih sebenarnya nggak harus mentargetkan harus hafal sekian ayat sehari gitu ya. Tapi memang membaca Qur'annya tiap hari harus gitu ya. Kalau saya mengikuti semangat anaknya juga, tidak terlalu memaksa tapi memberi motivasi gitu supaya dia tetap semangat seperti apa dan membuat suasana di rumah mendukung supaya dia bisa menghafal dengan baik gitu. Kalau buat di rumah sendiri biasanya berapa jam dikasih waktu? Dan nggak burn out gitu dianya. Buat main. Buat ngafal. Buat ngafal. Oh, buat ngafal. Iya. Kalau belajar sama gurunya 1 jam. Ya, saya pikir 1 jam dia lebih bisa 1,5 lah kadang-kadang ya. Jadi 1,5 untuk dia bisa mengulang hafalannya, memperbaiki lagi misalnya ada beberapa hukum yang kurang tepat, bacaan atau dengungnya misalnya kurang tepat dan sebagainya. Kemudian nanti sebelum tidur biasanya saya coba tes lagi sedikit gitu ya. Tapi kalau saya lihat dia udah ngantuk ya udah nggak apa-apa tidur aja. Jadi saya melihat situasi kondisinya dia juga sih. Yang kecil kan udah 2 tahun, mau pas ASI ya katanya. Udah mau Oh iya. ASI kan? Kalau sekarang masih, ini kan mungkin minggu depan kan udah masuk 2 tahun. Ya. Nah, ntar saya ngobrol sama Ica dulu nih gimana proses dia melepas supaya dia juga nggak merasa kehilangan gitu kan. Tapi kan di pengalaman anak pertama kedua kan sudah kita lalui ya. Kan worry nggak sih mungkin Kak Ica kayak anak perempuan. Iya, ada Perbedaannya kan mungkin ada kan. Betul. Jadi ternyata memang masing-masing anak tuh punya cirinya masing-masing, punya karakternya berbeda-beda. Apalagi anak perempuan kan. Dan ya kalau itu memang pokoknya semua anak-anak proses lebih ininya memang sama Ica kalau memang masalah tadi ya ASI dan sebagainya kan. Kalau saya memang Ica akan lebih banyak cerita aja ke saya. Apa yang bisa saya bantu nih prosesnya supaya dia misalnya nggak terlalu merasa kehilangan. Apakah nanti diganti dengan minuman yang lain kah, atau mungkin ada susu yang lain kah, atau mungkin nanti ada ganti cemilan kah misalnya dan sebagainya. Jadi Kak Ica sendiri pengennya mungkin 2 tahun lebih atau Kalau yang udah anak pertama kedua tuh biasanya pas 2 tahun lebih sedikit deh. Lebih sedikit ya. Karena memang dia sudah bisa makan, nutrisinya sudah tercukupi dari luar kan, dari luar ibunya. Jadi saya pikir memang kita coba push di situ aja kan. Dan memang kan ada masa jangka waktu 2 tahun itu udah yang paling baik. Berarti memang lagi masa persiapan untuk Sekarang betul. Nih, kemarin saya lagi ngobrol sama Ica juga, kita lagi coba atur gimana supaya Lia nggak terlalu bingung gitu ya pada saat harus berhenti gitu ya ASInya. Tapi kira-kira susah nggak bang yang anak ketiga ini nyapi bang? Feeling saya mungkin butuh kesabarannya Ica ya untuk ini ya, untuk menggantikan apa yang biasa dia lakukan gitu kan. Kok ini nggak ada gitu kan. Tapi insya Allah kan bagian dari pertumbuhannya dia sebenarnya kan. Seperti itu. Ada galau-galaunya juga berarti bang Ica sendiri. Nah, kalau anak pertama kedua ada tuh, jadi Ica ada sedihnya harus udah nggak kasih ASI lagi gitu ya. Ya saya menguatkan aja. Gitu. Pasti anak ketiga juga ada lah. Ya kalau seorang ibu kan pasti merasakan juga kan. Sip.